الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز Apakah mereka tidak melihat anna bahwasanya aku mengalirkan al-ma'a air ilal ardil juruz kepada tanah yang tandus fa nuhriju maka aku mengeluarkan bihi dengannya zar'an tumbuhan ta'kulu yang makan minhu dari zara' an'amum hewan-hewan ternak mereka wa anfusum dan mereka sendiri. Afala yubsirun, apakah mereka tidak mau melihat? Wa yaquluna dan mereka mengatakan mata hadzal fathu kapankah terjadi keputusan datangnya azab in kuntum shadiqin apabila kalian benar. Qul yaumal fathi katakanlah wahai Muhammad bahwasanya hari kemenangan, hari turunnya azab kepada kalian orang-orang kafir. La yang bau tidak akan memberi manfaat alladzina kepada orang-orang kafaru yang mereka kafir. Imanuhum iman mereka. Walahum yundarun dan mereka tidak diberi tempo untuk bisa bertaubat. Fa'arid maka berpalinglah engkau wahai Muhammad anhum dari mereka wangtadir dan tunggulah turunnya azab kepada mereka. Innahum mereka juga mungtadirun menunggu datangnya kesusahan-kesusahan kepada engkau. Awalam yahdi lahum kama ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim. Yamshuna fi masakinihim ini dhamirnya bisa kembali kepada orang-orang yang masih hidup yang mereka berjalan di tempat-tempatnya orang-orang yang kena azab. Atau dhamirnya dikembalikan kepada orang-orang yang kena azab. Maksudnya bagaimana? Mereka tengah-tengah enak-enakan di rumahnya, berjalan di tengah-tengah keluarganya, azab datang dan tidak bisa menolak apa-apa. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Jadi azab itu bisa datang siang, bisa datang malam, bisa datang sore, bisa datang pagi, bisa datang kapan saja. Lah ketika azab Allah sudah datang, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Apapun yang diusahakan oleh manusia untuk menolak azab tidak akan bisa bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Baik itu kekuasaannya, baik itu hartanya, baik itu kekuatannya, baik itu kehebatannya, relasinya. Enggak usah azab yang di akhirat, ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniya. Azab yang di dunia ini pun juga begitu. Ketika betul azab sudah datang, sudah tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Teknologi apapun, kehebatan apapun tidak bisa menahan azab yang Allah datangkan.
satu-satunya cara untuk menahan azab Allah apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Usaha biar azab itu enggak datang kepada kita, yang itu akan bermanfaat, itu adalah dengan istighfar. Maka perbanyak istighfar itu, biar tidak datang azab Allah kepada kita. Allah telah memberi kepada umat ini 2 keamanan dari azab. Yang satu adalah wujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sudah wafat, masih ada solusi penangkal azab yang kedua, yaitu istighfar. Maka datangnya azab di mana-mana yang tidak tertolak berarti kurang istighfar. Atau ada yang istighfar tapi belum cukup jumlahnya. Sebagaimana dikatakan dalam satu hadis, anuhlaku wa fina salihun. Apakah kami akan dihancurkan sedangkan ada orang-orang soleh di kalangan kami? Hadis sahih di Muslim. Maka Nabi mengatakan, na'am, idza kathural hubus. Azab akan tetap datang walaupun ada orang soleh, kalau banyak keburukan. Maka artinya di antara penanggal azab adalah dakwah. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Ketika adab datang, maka orang yang dakwah selamat. Allahu Akbar. Maka istighfar dan dakwah terus dikerjakan. Biar kita selamat dari azab Allah di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruz fanuhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Nah, di sini cerita tanda-tanda keagungan Allah dan cerita di antara nikmat Allah yang datang kepada manusia. Dari sekian banyak di antaranya. Jadi isinya Quran itu di antara yang sangat banyak adalah cerita keagungan Allah. Cerita tanda-tanda kekuasaan Allah, cerita nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Yang mana manusia ini diceritakan ada satu nikmat pun belum terasa itu nikmat, apalagi kalau enggak diceritakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim air di tanah yang tandus, tumbuh tanaman yang dimakan oleh hewan-hewan dan oleh manusia. Kenapa hewan didahulukan daripada manusia di sini? Padahal manusia lebih mulia. Karena hewan untuk memakan tanaman tidak perlu nunggu waktu. Jadi tanaman itu baru tumbuh, hewan sudah bisa memakannya. Padi-padian baru tumbuh, hewan sudah bisa memakannya. Jagung baru tumbuh, hewan sudah bisa memakannya. Tapi kalau padi baru tumbuh kita makan, ya kita jadi hewan. Nah, jadi makanya di sini didahulukan hewan daripada manusia karena hewan lebih dahulu mengambil manfaat dari manusia kepada tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian yang kedua, hewan didahulukan, hewan ternak ya, binatang ternak ini an'am. Karena binatang ternak makanannya hanya rumput-rumputan itu, hanya tumbuh-tumbuhan saja. Sedangkan manusia dia memakan tumbuh-tumbuhan plus hewan ternak dia. Makanya dia disebutkan di belakangnya. Allahu Akbar. Ini yang pertama dari ayat ini. Yang kedua, ayat ini seakan menjelaskan kepada kita sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan tanah yang tandus, yang tidak ada rumput, tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun. Itu mampu dihidupkan langsung hijau dalam satu malam. Maka manusia yang sudah menjadi tulang belulang ketika diciptakan kembali oleh Allah akan bangkit kembali di akhirat sana. Ini berarti bagian dari pengingat tentang akhirat. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kemampuan Allah dalam menciptakan ulang manusia, disamakan dengan kemampuan Allah menghidupkan kembali tumbuh-tumbuhan yang ada itu. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara wa idza antum minhu tuqidun dan sebagainya. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak kenal agama, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, ketika mereka dinasihati tentang akhirat, dinasihati tentang hari kebangkitan, dikasih tahu bahwa kalau tidak taat Allah akan datang azab, maka mereka justru mentertawakan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du wa yaquluna mata hadzal fathu. Yang di Quran banyak sekali. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu banyak sekali. Kapan ini? Katanya azab datang kapan? Katanya bangkit lagi, itu yang mati kok enggak hidup-hidup lagi. Katanya neraka panas, fiksi. Jadi mereka mempermainkan begitu. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi ketika Rasul datang membawa berita-berita kebenaran, datang membawa cerita akhirat, datang membawa cerita tentang pahala dan siksa, farihu bima 'indahum minal 'ilm. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah bangga dengan ilmu mereka. Maksudnya bangga dengan ilmu mereka gimana? Ilmu kamu itu kan perkara nanti, belum pasti. Kalau ilmu saya ini jelas jadi mobil, jelas jadi motor, jelas jadi gedung-gedung tinggi, jelas jadi persenjataan yang lengkap, jelas jadi teknologi-teknologi yang canggih, yang update, teknologi-teknologi yang memudahkan hidup manusia. Kalau agama itu kan menyulitkan hidup manusia, perasaannya. Agama itu mudah. Yang mengatakan agama sulit itu karena memang dia belum pernah mencoba. Sholat 5 waktu sehari sangat mudah. 1 kali sholat berapa menit? 5 menit. Oh, cepat sekali sholatmu. Oh, 5 menit. Luar biasa ini, berarti hampir sama dengan yang 20 menit itu. 20 rakaat 7 menit. Dengan 5 menit gitu. 7 lah, tambah dikit. Ya, anggap aja 7 menit atau 10 menit. Hanya 1 jam 5 waktu sehari itu berarti. Nggak sampai 1 jam. Sedangkan Allah kasih kita waktu 24 jam. Disuruh sholat hanya 1 jam kurang. Itu pun di waktu yang berbeda-beda. Kemudian mengatakan sulit. Ini bukan sulit. Ini memang karena dia bukanlah orang yang dicintai oleh Allah. Nggak kuat untuk sholat. Hanya agama yusrun, mudah. Bayar zakat cuma 2,5%. Puasa Ramadan dalam 12 bulan hanya 1 bulan. Haji hanya bagi yang mampu saja. Ya begitulah kalau orang itu sudah sakit. Ya, seperti orang itu lidahnya sakit, dikasih apa aja nggak enak. Orang Sariawan dikasih sambal nggak enak, dikasih ayam nggak enak, dikasih sate nggak enak. Yang salah bukan masakannya, yang salah lidahnya. Nah, itulah orang-orang yang tidak taat kepada Allah tuh banyak bermaksiat. Orang-orang kafir dikasih aturan apa saja salah terus. Yang salah bukan aturan agamanya, emang hatinya sudah rusak.
Maka mengatakan dalam Islam ini kok apa-apa haram, babi haram, anjing haram. Padahal yang haram itu sedikit sekali dibanding yang halal. Berapa jenis ayam yang ada di dunia ini? Ayam Jawa, ayam Sumatera, ayam Sulawesi, gitu jadi berapa itu sudah? Berapa jenis kambing, berapa jenis sapi, rusa, banyak sekali hewan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi karena memang mereka itu pecinta keharaman, jadi yang diingat babinya terus, sedang mengingat diri sendiri. La ilaha illallah. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Mereka mengejek, menghina. Kapan azab itu datang? Kapan kemenangan umat Islam itu datang? Kok umat Islam kok lemah terus? Umat Islam kok tertindas terus? Katanya mau menang, kapan menangnya itu? Qul yaumal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Hari ketika azab Allah datang, baik di dunia maupun di akhirat, hari itu kalau sudah datang, kamu sudah nggak bisa beriman lagi. Karena namanya iman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang percaya dengan perkara ghaib. Kalau sudah datang sudah enggak ghaib lagi. Ya seperti di dalam hadis, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah masih menerima taubatnya seorang hamba selagi belum ghargharah. Sampai ke tenggorokan. Karena kalau nyawa itu sudah sampai tenggorokan, itu sudah kelihatan akhirat. Makanya Fir'aun tidak diterima ketika dia mengaku beriman, karena sudah melihat akhirat. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dari Fir'aun dia beriman tapi yughargir, sudah lihat akhirat, sudah enggak ada nilainya. Atau belum lihat akhirat tapi azab sudah turun. Sudah enggak ada nilainya juga. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna fi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Ini harus lancar nih. Kalau enggak lancar ya agak repot, karena Quran itu saling berhubungan walaupun juznya berbeda. Nah, jadi kalau sudah melihat azab sudah enggak ada lagi nilainya. Maka berimanlah sebelum sampai di akhirat. Takwalah sebelum sampai di akhirat. Niat amal lah sebelum sampai di akhirat. Kalau sudah sampai di akhirat, pengen amal pun nggak dikasih balik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Pengen amal soleh, nggak bisa. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, dah sekali-kali tidak, sekali mati nggak diulang lagi, nggak ada di reply gitu, nggak ada. Kalau film bisa di reply, kalau mati nggak bisa di reply. Mati cuma sekali, sekali bawa iman akan beruntung kekal abadi, sekali mati dalam keadaan kafir, wala'iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita semua, akan celaka kekal abadi. Makanya mati cuma sekali, nggak boleh main-main. Nyawa juga cuma satu, nggak boleh buat main-main. Kita cari jalan yang diyakini benar, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ulama-ulama yang ahlinya, Imam Syafi'i, melalui Syekh Bahauddin Naqsyabandi, melalui Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang yakin, jangan dicoba-coba. Kalau kita ini main game gitu, nyoba jalan, terus game over, bisa diulang lagi. Kalau perlu, kalau sudah game over berkali-kali, akunnya dijual, beli lagi. Tetapi kalau dunia ini nggak bisa begitu. Sekali game over, ya neraka, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa. Oh, coba saya nggak jadi Syiah. Oh, neraka, balik lagi lah. Nah, jadi liberal. Oh, neraka, balik lagi. Khawarij, neraka juga. Nggak bisa dipisah-pisah gitu, nggak bisa.
Sekali mati ya sudah. Maka kita ikuti jalan yang pasti benar, al-firqah an-najiyah. Insyaallah sama niat. Dan jangan dibuat mainan. Nyawa itu cuma satu, enggak boleh dibuat mainan. Fa'rid anhum wangtadir. Innahum muntadirun. Maka enggak usah pedulikan omongan-omongan orang kafir. Enggak usah dipedulikan caciannya orang yang mencaci. Enggak usah dipedulikan gangguannya orang-orang yang mengganggu. Wangtadir, tunggulah. Tunggulah datangnya kemenangan untuk umat Islam atau tunggulah panggilan ke surga. Innahum muntadirun, mereka nunggu juga. Jadi sudah sama-sama nunggu, tapi satunya nunggu kemudian ke surga, satunya nunggu kemudian ke neraka. Maka di dunia ini enggak ada orang yang tidak capek, itu sebenarnya tidak ada. Sebagaimana Allah sudah mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Tapi ada perbedaannya. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kita ini sebagai orang yang memperjuangkan agama, belajar ilmu agama untuk taat kepada Allah, ini kita ini merasa capek. Ketahuilah orang-orang yang maksiat itu juga capek juga. Orang-orang yang kafir itu capek juga. Mereka berjuang juga. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kalau kita infak untuk kebaikan agama, orang kafir infak juga untuk keburukan agama. Maka sama-sama capeknya, tapi satu capek berpahala, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Satu capek berdosa. Kita mungkin sholat, tahajud, capek. Tapi banyak juga orang-orang yang jam segitu capek untuk nonton macam-macam. Ada yang nonton Piala Dunia, ada yang nonton apa, nggak tahu lagi apa. Jadi jam segitu banyak juga orang bermujahadah untuk melek. Tetapi satunya mujahadah berpahala, satunya mujahadah berdosa. Jam segini kita duduk ngaji, capek. Capek kan ngaji itu? Bingung ini mau jawab. Enggak, tapi ya capek, mau jawab iya, nanti dicaci maki. Haji juga capek. Tapi jam segini banyak orang yang sedang duduk-duduk begini. Mereka sedang gibah. Kita duduk berpahala. Mereka gibah duduk berdosa. Jadi sama capeknya. Kalau capek itu sama capeknya. Tapi satu capek berpahala. Satu capek berdosa. Pilih yang mana? Berpahala. Maka ngaji sampai setengah 6. InsyaAllah. Salatullah.